Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiko Pasir Bandarga dengan nomor induk mahasiswa 160361748 angkatan 2017, program studi ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan di deskripsi saya yang berjudul hubungan pola tidur terhadap recovery pada anggota Futsal UNJ. Pertama, pendahuluan. Tidur sendiri memiliki keterkaitan kesamaan antara kualitas hidup dengan tidur dengan kesehatan dan kesehatan dengan kualitas hidup, dan tidur pun juga memiliki satu kesatuan dengan recovery. Ya, untuk saat ini kebutuhan tidur memiliki gangguan atau perubahan diakibatkan dengan gaya pola tidur yang saat ini. Kenapa? Terlebih lagi pada saat ini era pandemi COVID-19. Nah, ini dia. Dikarenakan era ini banyak remaja dan mahasiswa banyak yang tidur larut malam. Kenapa? Karena salah satu faktornya itu mereka sekolah hanya melalui online, jadi mereka hanya via daring. Nah, di saat seperti ini mereka hanya menganggap sepele untuk bangun pagi dan tidurnya malam sekali. Nah, itu dia. Untuk saat ini mereka hanya menyepelekan hal tersebut dikarenakan ya pada saat ini banyak dari remaja atau dewasa muda ini atau mahasiswa ini banyak yang pola tidurnya kurang, sehingga mereka memiliki tubuh yang kurang bugar ketika bangun tidur, dan masih banyak faktor-faktor lainnya lagi. Kedua, kajian teoretik sama pola tidur. Ya. Nah, definisinya sebelum menjelaskan pola tidur itu saya akan menjelaskan apa itu tidur. Tidur itu suatu keadaan di mana tidak sadarkan diri, di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang dan dapat dibangun kembali dengan indera atau rangsangan yang cukup. Dan selanjutnya untuk pola tidur sendiri itu gambaran dari tidur tersebut, itu gambaran atau model kebutuhan tidur seseorang dalam jangka waktu. Selanjutnya recovery. Ya, definisi recovery. Recovery itu sendiri bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya itu pemulihan. Nah, recovery adalah memberikan kondisi tubuh untuk siap untuk melakukan suatu aktivitas berikutnya. Yang jelas di sini definisinya. Dan selanjutnya recovery aktif dan pasif. Recovery aktif, berkata aktif berarti itu bergerak atau melakukan sesuatu, yaitu recovery aktif sendiri pun dianjurkan setelah lebih baiknya setelah latihan, dan recovery tersebut dilakukan latihan tersebut juga intensitasnya rendah, yaitu sekitar 30 sampai 50%. Adapun contohnya dari recovery aktif ini yaitu seperti bersepeda, jogging, berenang, dan lain-lain yang pokoknya memiliki intensitas rendah. Dan yang kedua recovery pasif. Recovery pasif dari kata pasif, yaitu berarti ya recovery tersebut yaitu istirahat total seperti tiduran atau duduk-duduk saja, itu juga recovery pasif. Namun juga ditambah atau dipenuhi oleh gizi atau nutrisi yang cukup untuk membantu recovery ini. Baik, selanjutnya metode penelitian. Untuk pertama yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola tidur dengan recovery pada anggota COVID-19. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di sini dilakukan di sekitar kampus B UNJ, dan waktu penelitian dimulai dari awal laporan hingga bimbingan hingga akhir laporan dari tanggal 26 Mei hingga 7 Juli, atau sekitar waktunya 1 bulan. Nah, untuk metode penelitian yang ketiga, metode penelitian. Untuk metode penelitian ini sendiri pun itu kuantitatif asosiatif dengan studi korelasi. Nah, yang keempat, populasi pada anggota COVID-19 tersebut ada 90 orang. Nah, ada 90 instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian tersebut yaitu untuk yang pola tidur sendiri saya menggunakan kuesioner PSKI atau Pittsburgh Sleep Quality. Ini kuesioner sendiri ini sudah baku, sudah ada. Dan yang kedua untuk recovery sendiri saya melakukan tes lari jarak 100 meter sebanyak 2 kali. Nah, akan saya jelaskan di teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama sudah jelas dari kuesioner. Pertama, sampel atau responden mengisi data tersebut, mengisi kuesioner tersebut dengan ada 5 pilihan jawaban. Nah, sedangkan untuk yang recovery sendiri pun saya melakukan lari 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama, lari dalam keadaan si sampel atau responden sendiri tidurnya kurang dari 6 jam atau tidak tercukupi. Sedangkan yang kedua, lari sampel atau responden lari dalam waktu tidur tercukupi sekitar 6 atau 8 jam. Nah,
Jadi nanti waktu lari ini diselisihkan untuk kita ambil nilai datanya. Jadi nilai waktu lari tidur tercukupi dikurang nilai waktu lari yang tidak tercukupi. Itu teknik analisis data. Nah, untuk yang pertama, untuk uji normalitas sendiri, saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Untuk uji korelasi sendiri pun, saya melakukan uji korelasi Spearman-Rank. Karena ini 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ini bisa lihat ada 20 orang sampel. Ini saya urutkan nomor responden berdasarkan alfabet nama saja biar lebih rapi dan terlihat enak saja. Ini lihat nomor responden 1 sampai 20. Ini nilai kuesioner PSKI variabel X bervariasi mulai dari 0 sampai 21 dan variabel S, variabel Y. Nah, ini sesuai waktu lari tadi yang sudah saya jelaskan. Baik. Adapun tadi frekuensi skor PSKI tersebut ada kategorinya untuk nilainya 0 sampai 5 ini tidak memiliki gangguan. Berarti ya semakin kecil angka berarti semakin baik pola tidurnya. Nah, untuk yang angkanya 6 sampai 21 berarti semakin besar. Ini artinya memiliki gangguan tidur. Ini berarti bisa dikatakan masih sedikit yang memiliki pola tidur yang baik. Selanjutnya ini dia uji korelasi Spearman-Rank. Bisa kita lihat bagaimana cara menghitung datanya. Ini berdasarkan tadi nomor responden, nomor 19, tadi yang terakhir namanya. Pokoknya ini untuk pengurutannya, nilai PSKI semakin kecil angka maka semakin bagus. Maka di sini untuk korelasi Spearman-Rank diurutkan berdasarkan nilai yang paling bagus dulu. Untuk ini nilai PSKI paling bagus punya nilai 3 dan peringkat 1. Dan untuk nilai yang sama misalnya nilai 4 ada peringkat 2, 3, 4, dan 5, maka cara menghitungnya peringkat 2, 3, 4, dan 5 dibagi jumlah yang sama yaitu 4. Nah, hasilnya 3,5. Untuk selanjutnya bisa dilakukan untuk peringkat di sini peringkat 6 dan poin sama 5, peringkat 6 dan 7, 6 tambah 7 bagi 2, 6,5. Bisa telah jelaskan untuk nilai peringkat sendiri pun bisa dilihat dari yang berdasarkan responden tersebut. Dan untuk cara mengukur nilai DI yaitu dengan cara X dikurangi Y. Nah, X dikurangi Y. Nah, bisa kita lihat hasilnya 1 kurang 2 hasilnya min 1, dan bawahnya min 3,5 dikurang 5 hasilnya min 1,5. Dan untuk D kuadrat sendiri pun hasil dari D tadi dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadi 1, min 1,5 dikuadratkan jadi 2,25, dan seterusnya. Adapun hasilnya sigma D kuadrat kita hitung dari nilai paling atas sampai akhir dijumlahkan dan hasilnya 729. Baik. Untuk rumus korelasi Spearman sendiri pun ada caranya, yaitu 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N itu jumlah sampel dalam kurung N kuadrat dikurang 1. Dan kita tadi 6 kali 729 hasil yang tadi dibagi jumlah sampelnya 20 dalam kurung 20 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 4.374 dikurang 7.980, dan hasilnya kita lihat 1 dikurang 0,5481 hasilnya sama dengan 0,4519. Nah, nilai ini bisa kita masukkan ke dalam tabel Default. Nah, bisa kita lihat 0,4519 masuk ke kategori hubungan moderat. Namun, secara kesimpulan artinya ada hubungan positif dan signifikan antara pola tidur dengan recovery atau nilainya T lebih besar dari 0. Untuk selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan pada kuesioner PSKI, gangguan tidur pada anggota Futsal diketahui masih banyak mahasiswa yang mengalami gangguan pola tidur itu sebanyak 65%. Yang kedua, berdasarkan data hasil penelitian pada variabel pola tidur dan recovery, semakin cepat waktu lari pada sampel maka semakin baik recovery-nya. Begitu juga pada sesi waktunya. Semakin besar selisihnya maka berarti recovery juga sangat baik. Yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara positif dengan recovery pada anggota Futsal UNJ. Sarannya yang pertama, pelatih dan atlet diharapkan dalam membuat dan menjalankan program latihan memperhatikan pola tidur dan recovery. Selain itu, program latihan juga bisa dipertimbangkan untuk atlet yang akan berlatih untuk berdasarkan hasil pola tidur dan recovery-nya dalam rangka untuk meningkatkan performa dan agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk prestasi. Yang kedua, karena penelitian ini dilakukan sangat terbatas, baik dari variabel, jumlah sampel, waktu, dan tempat penelitian, maka masih banyak faktor lain yang turut mendukung terhadap recovery. Maka disarankan untuk melakukan penelitian dengan memperhatikan variabel lain. Yang ketiga, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk memperluas populasi tidak hanya pada satu tempat saja. Sehingga semakin banyak data, maka populasi maka semakin valid lagi dengan tambah hasilnya. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.